lagi dengan saya. Udah lama gak deres. Kita terus kembali pengajian kita. Karena ilmu kalau gak deres ya biasanya sering lupa. Jadi saya di sini tidak berusaha untuk mengajari Anda, tapi saya sini cuma menderes ilmu yang sudah saya dapatkan. Apabila Anda merasa belum pernah mendengar, ya alhamdulillah. Tapi kalau sudah pernah mendengar hadisnya, itu mengingat kembali kan. Jadi ilmu yang sudah ada itu diingat kembali. Yang lupa dengan kita mengaji itu yang lupa jadi ingat, atau yang lupa yang tadinya salah jadi benar. Di bab kali ini kita membahas tentang susuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja, bab apa-apa yang datang apa anna radha'ata, sesungguhnya susuan iku la tuharimu, tidak menjadi mahram. Apa susuan? Illa kecuali fi shaghirin, di waktu kecil, dunal haula, ini sebelum umur 2 tahun. Jadi bab yang akan kita bahas adalah bab yang menerangkan bahwa sesungguhnya susuan yang menjadikan susuan itu yang bisa menjadikan mahram dari susuan adalah apabila si anak masih di bawah umur 2 tahun. Jadi kalau dia usia udah 2 tahun ke atas, itu maka walaupun dia menyusui sampai 5 kenyangan yang kemarin kita udah pelajari, itu enggak menjadi mahram. Yang kita bahas di sini adalah yang menjadikan mahram dari susuan. Maksudnya dia bukan ibu kandung ya. Mungkin seorang lain yang menyusui dia. Nah, bisanya menjadikan mahram apabila si anak itu masih di bawah 2 tahun. Ini bagaimana hadisnya? Ini masih judulnya ini. Hadatsana Qutaibah qala, berkata Qutaibah, hadatsana Abu Awana an Hisham ibni Urwah an Fatimah ibni al-Munzir an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah istri Nabi. Qalat, berkata Ummi Salamah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tuharimu, tidak menjadi mahram, tidak bisa menjadi mahram, minar radhaati, dari susuan, tidak bisa menjadi mahram akibat susuan, akibat dia disusui ya. Illa kecuali ma, apa-apa, fatako, yang memecah al-an'a, pada perut. Maksudnya sesuatu yang memecah perut itu maksudnya kenyang ya, kenyang. Jadi yang bisa menjadikan mahram dari susuan, yang pertama apabila dia disusui sampai dia kenyang, seperti itu maksudnya. Dan bukan cuma kenyang doang, sampai 5 kali kenyangan. Mungkin hari ini disusui 1 kali kenyang, besok disusui lagi kenyang lagi, sampai 5 kali susuan. Fi saidi, di waktu menyusui, dia memecah perut di waktu menyusui, maksudnya ya itu tadi, dia disusui sampai kenyang. Wakana, dan ada qobalal fidomi, sebelum menyape, maksudnya anak pada umumnya disapi itu umur 2 tahun. Jadi kesimpulannya Nabi bersabda bahwa tidak akan menjadikan mahram dari susuan kecuali apabila si anak itu disusui sampai kenyang, minimal 5 kali kenyangan, dan dia disusui itu sebelum dia disape. Maksudnya dia disusui itu sebelum dia umur 2 tahun ke atas. Kalau dia udah umur 2 tahun ke atas, biarpun dia disusui oleh orang lain, itu tidak akan menjadikan dia mahram dengan ibu susuannya. Seperti itu. Hadza hadisun sahih, hadza hadisun hasanun sahih. Jadi di sini hasan sahih. Jadi isnadnya itu sangat kuat sekali. Wal amalu ala hadza, dan perbuatan atas ini inda aksari ahli ilmi,
di sisi kebanyakan ahli ilmu min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihim, dan selainnya mereka. Jadi banyak dari ulama-ulama, orang ahli ilmu, baik dari sahabat atau yang lainnya, semua mempraktekannya. Mereka mengatakan anna rodo'ata, sesungguhnya susuan, la tuharimu, tidak menjadi mahram, illa kecuali apa karena ada dunal haulaini, dua dunal haulaini, di bawah 2 tahun. Wa makana, dan ada apa ma ba'dal haulaini, setelahnya 2 tahun, iku al-kamilaini, yang sempurna keduanya. Maksudnya ketika dia berumur 2 tahun ke atas gitu ya, 2 tahun ke atas. Fainahu, maka sesungguhnya la yuharimu, tidak menjadikan mahram syai'an, pada sesuatu. Rawahu Tirmizi. Sama, kesimpulannya sama. Jadi orang ahli ilmu, baik dari kalangan sahabat atau selain sahabat, semua menyepakati bahwa sesungguhnya tidak akan menjadi mahram dari susuan kecuali apabila dia disusui di bawah 2 tahun sampai pas 2 tahun. Dan apabila sudah lewat dari 2 tahun ke atas, maka itu tidak akan menjadikan mahram dari ibu susuannya. Seperti itu. Kita lanjut babnya. Babu tahrimi, bab keharamannya bi khamsi rodo'atin, dengan 5 susuan. Nah, ini bab yang membahas tentang keharamannya 5 susuan. Maksudnya menjadikan dia mahram apabila dia disusui selama atau sebanyak 5 kali. Nah, ini baru judulnya. Kita lihat hadisnya. Hadatsana Yahya ibnu Yahya, qala, berkata Yahya, qara'tu, baca aku, ala Malik an Abdullah ibni Abi Bakrin an Amr an Amroh an Aisyah, anha, sesungguhnya Aisyah, qalat, berkata Aisyah, istri Nabi ya, karena ada fima, dalam apa-apa, unzila, yang diturunkan apa-apa, minal Quran, dari Al-Quran. Ini Aisyah, istri Nabi, mengambil intisari ya, dari ayat Al-Quran yang isinya usratu rodo'ati, 10 susuan, 10 kenyangan, 10 susuan maksudnya. Maklumati, yang diketahui. Maklumati yang diketahui maksudnya ya, dia disusui dengan sadar, ditahu, maksudnya si ibu itu menghitung bahwa ini benar-benar 10 gitu. Yang diketahui maksudnya begitu, bukan dia ragu-ragu ini 10 atau bukan ya, bukan begitu, maksudnya dia yakin bahwa 10, seperti itu. Yuharramna, menjadikan mahram apa, 10 susuan. Summa nusikhna, kemudian dimasuk apa, 10 susuan. Yukomsin maklumatin, dengan 5 susuan yang diketahui. Jadi pada awalnya dalam Al-Quran itu Allah menurunkan bahwa untuk menjadikan mahram itu adalah 10 kali susuan, sampai 10 kali susuan yang diketahui, maksudnya yang benar-benar dihitung 10. Nah, akhirnya turun ayat kemudian hari memasuk ayat yang 10 susuan. Maka sekarang berlaku 5 susuan. Ini berlaku 5 susuan. Jadi kalau udah 5 kali menyusui sampai kenyang, maka si anak itu menjadikan mahram dengan ibu susuannya, itu ya. Fatwafiyah, maka diwafatkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hunna, dan hukum 5 susuan itu fi malam apa-apa yaqra'u, yang dibaca apa-apa Al-Quran, dari Al-Quran. Maksudnya hukum 5 susuan itu berlaku setelahnya, karena Nabi nggak merevisi lagi. Yang awalnya 10 direvisi jadi 5. Nah, setelahnya 5 Nabi wafat, maka hukum itu berlaku sampai sekarang. Jadi yang berlaku sekarang ada 5 susuan, 5 kali susuan.
Jadi ini maksudnya maksud tilawah, ini bacaannya itu nggak ada lagi. Nah, tapi hukumnya tetap berlaku. Oleh dicari di Quran nggak ada tulisannya. Nah, tapi hukumnya tetap berlaku ya. Ini riwayat hadis Muslim. Kita lanjut. Babun bab waroba ibukum dan anak tiri kalian, maksudnya itu ada kata-kata yang tersambung ya. Wahurrimat alaikum, maksudnya begitu. Wahurrimat alaikum waroba ibukum, jadi diharamkan atas kalian waroba ibukum, anak tiri kalian. Allati, yang maksudnya perempuan, fi wujurihim, di dalam ramutan kalian, min nisaikum, dari istri kalian. Jadi anak tiri kalian yang kena rambut dari istri kalian ya. Anak, contohnya kita menikah sama janda ya, nah, itu anak dia itu anak tiri. Allati, yang dakhaltum, menjima kalian bisna pada mereka istri. Maksudnya gini, diharamkan tuh kalian nikahi laki-laki pada anak yang ibunya anak itu udah kalian jima, udah kalian setubui. Gitu. Maksudnya seperti itu. Kita menikah sama janda, nah ketika janda itu udah kita setubui, udah kita jima, maka si anak janda itu udah mahram dengan kita. Udah mahram dengan kita. Wa astajma'u, dan apabila mengumpulkan kalian bainal ukhtaini, di antara dua saudara perempuan. Maksudnya ini mengandung kata-kata wa hurrimat alaikum, dan juga kalian diharamkan, enggak boleh menikahi gitu ya. Itu mengumpulkan, menikahi dua saudara sekaligus. Ya, maksudnya adik kakak, udah dinikah kakaknya, kemudian dinikah lagi adiknya. Nah, ini dilarang. Ini baru judulnya. Illa, kecuali ma qad salaf, apa qad salaf, yang telah lewat maksudnya dulu mungkin kita waktu zaman jahiliyah ya, nggak tahu hukum, udah kita nikah wahyu dua ya, kita nikah adiknya, nikah lagi kakaknya. Illa ma qad salaf, maksudnya nggak dosa karena itu nggak tahu. Namun setelah tahu hukumnya, setelah saya jelaskan seperti ini, kok Anda merasa bahwa Anda memiliki istri dua, adik kakak, maka salah satunya harus dicerai, nggak boleh dipertahankan. Satu harus dipilih, harus dicerai salah satunya, karena nggak boleh mewayuh, nggak boleh poligami adik kakak. Ini tertuang dalam surah An-Nisa ayat berapa ini? 63. Kita lanjut. Wa qala Ibnu Abbas berkata, Ad-dukhulu wal masisu wal, ini maksudnya surat-surat dari An-Nisa itu. Ad-dukhulu, dukhul, dalam surah An-Nisa ayat 23. Al-masisu, masih, ini ayat mujadalah ayat 3-4. Wal limasu, limas, ini ada dalam surah An-Nisa ayat 43. Huwa, dia iku jimaun, jima. Jadi yang dimaksud dengan dukhul, masis, walimas yang ada dalam surat Al-Quran tadi itu maksudnya semua sama, itu jima. Jima itu yaitu menyetubuhi istrinya, itu jima namanya. Waman, dan orang koleh, berkata siapa orang, bayatu waladiha, banatu waladiha, anak-anak perempuannya,
anak-anak perempuannya, anak perempuan istri, anak-anak perempuannya anak perempuan istri. Maksudnya ini cucu perempuan tiri ya, karena anaknya istri bukan anak kandung kita. Nah, cucu perempuan tiri maksudnya. Iku min banati dari anaknya, min banati dari anaknya orang, fitahrimi dalam keharuman. Fitahrimi dalam keharuman maksudnya haram untuk dinikah. Haram untuk dinikah. Ini maksudnya yang tadi itu yang saya bilang tadi, karena istrinya udah kita jima ya, masuk istri. Istri apa namanya, janda itu udah kita jima, maka anaknya menjadi mahram, cucunya juga menjadi mahram. Maksudnya seperti itu. Jadi nggak berhenti di anaknya, anak si apa namanya, anak si janda itu doang yang menjadi mahram. Akan tetapi cucu kita juga menjadi mahram. Maksudnya anaknya dari anaknya janda itu juga menjadi mahram, nggak boleh dinikahi. Li kaulin Nabi berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Li Ummi Habibah pada Ummi Habibah, berdasarkan ucapannya Nabi kepada Ummi Habibah. Ini Ummi Habibah ini salah satu istri Nabi juga ya. Ta'ridna, jangan menawarkan kalian ala atas Nabi banatikunna pada anak perempuannya, pada anak perempuan kalian. Wala akhwatikunna, wala dan jangan kalian tawarkan kepada saya akhwatikunna, saudara-saudara perempuan kalian. Jadi kalian istriku ya, itu jangan kalian tawarkan kepada saya untuk mewayuh, untuk mempoligami, untuk menikahi anak-anak perempuan kalian. Anak perempuan kalian. Dan juga saudara-saudara perempuan kalian. Jadi berdasarkan sabda Nabi disebut, ya, maka hukum itu berlaku. Jadi nggak boleh udah kita nikahi jandanya, ya kan, maksudnya ibunya, anaknya juga kita nikahi nggak boleh. Jadi kalau kita udah nikahi ibunya, udah kita jima ibunya itu, maka anaknya menjadi mahram kita. Wa kadzalika, demikian itu halailu beberapa istrinya. Halailu kehalalan maksudnya beberapa istrinya. Waladil abna'i, beberapa anak laki-laki. Waladil abna'il hunna, beberapa anak laki-lakinya istri kalian. Ini maksudnya sama ya, istri dari cucu tiri. Iku halailun halal maksudnya istri, abna'in anak laki-laki kalian, menantu, istrinya anak itu ya. Sama, hukumnya sama.